Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Gung Fajar Pratama dengan NPM 20204350036. Eh, saya dari kelompok 3 dengan judul KKP Perancangan Sistem Informasi Perpustakaan SDN Balai Kambang 03 Pagi yang berbasis desktop di SDN Balai Kambang 03 Pagi. Kami beranggotakan 8 orang. Di antaranya ada Wahyu, Ricky, Jeffrey, Rifan, Ridwan, Bivo, dan Abdul. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang form login. Di form login ini kami memiliki 3 hak akses. Yang pertama, hak akses admin. Yang kedua, hak akses pustakawan. Dan yang ketiga adalah hak akses anggota. Untuk pertama, kita akan melakukan login dengan hak akses admin dengan user ID 001 admin, lalu dengan password admin 123. Lalu kita akan login. Apakah berhasil? Ternyata berhasil dan memunculkan message selamat datang admin. Yang selanjutnya kita akan mencet OK. Nah, untuk hak akses admin ini tidak ada akses yang dibatasi. Semua akses yang di aplikasi ini bisa diakses oleh admin. Dari form buku, form pustakawan, form anggota, form user, form daftar buku, dan form laporan. Peminjaman dan pengembalian juga bisa diakses oleh admin. Kita akan lihat sedikit dari form buku. Form buku kurang lebih tampilannya seperti ini. Ada kode buku, ada judul buku, tanggal beli, pengarang, tahun terbit, jumlah buku, penerbit. Di sini juga bisa ada penambahan buku, bisa juga diubah dan bisa juga dihapus. Lalu kita akan lihat lagi untuk form pustakawan. Form pustakawan juga seperti ini. Ada ID pustakawan, ada nomor KTP, ada nama, dan yang lainnya. Untuk di form pustakawan ini juga bisa menambahkan dan juga bisa merubah ataupun menghapus. Lalu kita akan ke form anggota. Untuk form anggota sendiri berisikan tampilannya seperti ini. Ada nisen, ada nama, ada jenis, ada tanggal lahir, tempat, nomor HP, dan alamat. Di form anggota juga bisa menyimpan ataupun merubah dan menghapus data siswa atau anggota. Lalu kita akan lanjut ke form user. Di form user ini hanya bisa diakses oleh admin. Jadi si admin ini bisa membuat admin baru dan pustakawan baru dan juga bisa menambahkan anggota. Lalu kita kembali lagi dan lihat form daftar buku. Form daftar buku seperti ini. Kita bisa mencari daftar buku yang ada di perpustakaan ini. Contohnya seperti pengetahuan alam, buku pengetahuan alam, buku teknik informatika, lalu buku ilmu pertanian. Di sini juga bisa melihat tanggal beli dari buku tersebut dan juga pengarang. Dan jumlah tahun terbit dan penerbitnya juga bisa dilihat dari sini. Kita akan exit. Lalu kita akan lihat form laporan. Kurang lebih seperti ini untuk form laporan. Ada form buku, ada form pustakawan, ada form anggota, peminjaman, pengembalian,
Lalu bisa untuk dicetak agar datanya bisa di print dan dikasihkan ke ke pihak yang bersangkutan. Kita exit lagi. Lalu setelah form laporan kita akan melihat form peminjaman. Untuk form peminjaman kurang lebih seperti ini. Di sini ada kode peminjamannya juga, ada NIS, ada nama, ada kode buku, ada judul, ada ID pustakawan, nama, tanggal pinjamnya, tanggal kembalinya, dan jumlah pinjam dan jumlah pinjaman buku yang dipinjam oleh si anggota. Kita bisa lihat di sebelah kirinya ada button cari, button-button yang lain, dan kalender. Lalu kita exit lagi. Lalu kita lihat yang terakhir pengembalian, form pengembalian. Di form pengembalian ini kita kurang lebih kayak gini tampilannya, nggak beda jauh dari form peminjaman. Lalu kita exit lagi dan kembali ke form login. Dan kita akan mencoba hak akses pustakawan. Kita akan masukkan user ID. Lalu setelah user ID dimasukkan dan juga passwordnya, kita akan login. Dan terlihat message-nya selamat datang pustakawan, yang berarti pustakawan sudah bisa masuk ke aplikasinya. Lalu untuk hak akses pustakawan sendiri itu ada terbatas ya. Hanya seginilah. Hanya ada buku, pustakawan, anggota, dan yang lain-lain. Dan yang tidak ada formnya itu hanya user. Karena user hanya bisa diakses oleh admin. Lalu kita kembali lagi ke form login. Kita akan masuk ke hak akses anggota. Lalu kita akan login. Di sini seperti biasa message-nya sesuai dengan username-nya. Maksudnya user ID-nya sebagai anggota. Lalu kita oke. Nah, hak akses untuk anggota hanyalah form buku, di mana si anggota hanya bisa melihat-lihat buku tanpa melakukan transaksi. Mungkin sekian dari saya mengenai form login. Selanjutnya saya akan melempar ke saudara Jeffrey. Baik, terima kasih Saudara Agung. Sini saya akan menjelaskan tentang form buku. Fitur yang ada di aplikasi perpustakaan. Kita klik. Nah, di sini terdapat form buku untuk menambahkan stok-stok buku yang belum ada di daftar perpustakaan. Di sini ada tombol simpan, ubah, batal, hapus, dan di sini ada tabel untuk melihat judul buku dan beberapa stok buku yang ada di perpustakaan. Nah, untuk di sini ada tombol cari untuk memudahkan pengguna untuk mencari buku yang dicari. Nah, misalkan kita ingin menambahkan salah satu buku yang belum
ada di daftar perpustakaan ini. Nah, misalkan kita mau menambahkan buku matematika. Kita tulis di sini matematika, tanggal beli kita isi aja tanggal 20 hari ini ya, 20 Mei 2023. Pengarangnya kita tulis saja di sini, pengarangnya Vivo. Tahun penerbitnya 2017. Nah, di sini ada jumlah buku, kita isi jumlah buku yang kita ingin tambahkan untuk buku-buku di perpustakaan. Misalkan kita mau menambahkan bukunya itu, stok bukunya 10. Nah, di sini penerbit kita tulis saja Gramedia. Nah, lalu kita klik simpan. Kita klik simpan, data berhasil disimpan, maka buku yang ditambahkan tadi akan muncul di tabel daftar buku ini. Jadi nanti kalau misalkan kita ingin menambahkan buku lagi yang belum ada di daftar buku di perpustakaan, maka kita ulangi cara seperti tadi. Nah, di sini misalkan stok buku, kita mau menambahkan stok buku dengan judul buku yang sama. Misalkan di sini ada beberapa buku yang stoknya sedikit. Misalkan kita ingin tambahkan stok buku di teknik informatika. Nah, di sini teknik informatika stok buku ada 3. Nah, di sini misalkan kita mau menambahkannya menjadi 10 buku. Nah, maka kita klik ubah di sini. Kita klik ubah. Nah, maka di daftar buku perpustakaan ini dia berubah stoknya dari 3 menjadi 10. Nah, misalkan kita mau menghapus daftar buku yang sudah tidak ada di perpustakaan. Kita klik saja, misalkan kita mau menghapus buku matematika tadi. Nah, kita misalkan hapus buku matematika tadi, maka di sini kita langsung saja klik hapus. Nah, maka yang terjadi, daftar buku di perpustakaan ini, buku matematika yang tadi sudah tidak ada. Nah, untuk tombol batal ini kita bisa membatalkan penambahan buku. Misalkan kita mau menambah buku tapi kita mengklik teknik informatika, kita batalkan saja, maka ini formnya kosong. Nah, misalkan kita mau di sini, misalkan stok bukunya ada ribuan atau puluhan, 20-an lah, banyak misalkan. Nah, kita mau mencari buku yang kita cari nih, kita klik saja kode buku yang tercantum. Misalkan kita mau mencari buku bahasa Indonesia, kita klik saja di sini BK 0005.
maka yang muncul BK005. Dah, mungkin itu saja penjelasan dari form buku, fitur-fitur form buku. Selanjutnya form pustakawan akan dijelaskan rekan kita yang bernama Bivo. Ya, terima kasih untuk kawan saya yang bernama Jeffrey. Saya Bivo Diatama Fajri akan melanjutkan from pustakawan. Saya akan menjelaskan from pustakawan. Kita isi dulu nomor KTP-nya. Contohnya seperti ini ya. Lalu namanya kita coba Agung. Agung. Kita pilih laki-laki. Agamanya kita pilih Islam. Nomor HP-nya kita buatkan saja contohnya 021 835 888. Yang beralamat kita tulis di Depok. Depok. Lalu kita coba untuk button simpan. Nah, ternyata datanya berhasil disimpan. Lalu kita coba untuk mengubah datanya. Kita klik saja ya. Kita klik. Lalu contohnya kita ganti namanya Abdul. Tetap ya, kita coba jenis kelaminnya laki-laki, agamanya Islam, nomor HP-nya kita ganti ya. 08223467. Kita ganti alamatnya di Jakarta. Jakarta. Lalu kita coba untuk button klik atau button ubah. Ya, ternyata datanya berhasil diubah. Bernama Abdul ya. Lalu kita coba untuk klik batal. Datanya kita batalkan ya. Batal itu kalau misalnya kita mau hapus ya. Jadi kitanya hapus semua batalnya nih. Kita coba ya. Kita klik batal. Nah, kita klik batal, kehapus ya. Lalu kalau kita mencoba untuk menghapus datanya, kita langsung saja hapus ya. Kita klik dulu, langsung kita hapus. Kita hapus. Yes, data berhasil dihapus. Ya. Lalu kita coba mencari data ID ya. Mencari data ID kita contohnya kita tulis 001 yaitu bertemunya dengan Ridwan datanya. Kalau kita coba namanya saja kita coba ya. Keluar atau tidak ya. Nah, keluar namanya Ricky ya. Begitulah cara pencarian ID dan data nama ya di form pustakawan. Ya, lalu begitu saja penjelasan dari saya untuk menjelaskan form pustakawan. Kurang lebihnya mohon maaf. Ya, selanjutnya akan dijelaskan dengan kawan saya yang bernama Rifan atau disebut dengan Rifan. Yang menjelaskan adalah from anggota. Ya, terima kasih.
Baik, terima kasih Saudara Bivo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rifan Ansakaneru dengan NPM 2020-435-00906. Di sini saya akan menjelaskan tentang form anggota. Baik, di sini langsung saja kita klik untuk form anggotanya. Baik, dari form anggota ini ada 7 inputan yang terdiri dari 4 text field, 1 radio button, 1 Gcalendar, dan 1 text area. Baik, di sini coba kita lakukan inputan untuk NIS, nama siswa, jenis kelamin, tanggal lahir, tempat lahir, nomor handphone, dan alamatnya. Baik, kita coba input untuk NIS-nya di 005. Nama siswanya di Rifan Ansakaneru. Untuk jenis kelaminnya laki-laki. Tanggal lahirnya kita pilih dari Gcalendarnya. Baik, di sini kita masukkan 4 Agustus 2001, tempat lahirnya di Jakarta. Nomor handphonenya 0814457448. Untuk alamatnya di Jalan Manunggal. Baik, di sini kita coba untuk button simpannya. Di sini muncul data berhasil disimpan. Setelah kita oke, datanya akan muncul di tabel. Nah, setelah itu kita coba untuk mouse click-nya. Nah, di sini untuk mouse click-nya akan muncul lagi untuk di tabel inputannya. Dari tabel inputan akan muncul di inputan kita. Jadi bisa kita ubah, bisa batal atau kita hapus. Ya, di sini untuk mouse click-nya berfungsi sesuai dengan data tabelnya. Coba kita ubah jalan Manunggalnya, kita ubah jadi jalan Condet. Oke, setelah itu kita coba button ubah. Datanya berhasil diubah. Setelah itu kita coba edit nomor telepon. Kita edit nomor teleponnya di 7449. Kita coba ya. Oke, datanya berhasil diubah. Setelah itu kita klik lagi di table, kita coba button batal. Ya, setelah kita klik button batalnya, di sini dia akan clear text area semua ya. Jadi langsung bersih text areanya. Setelah itu kita coba klik button hapus. Di sini muncul konfirmasi hapus, ada tanda tanya, jadi ini adalah suatu konfirmasi apakah kita ingin menghapus dari database tersebut. Kita coba klik yes. Di sini muncul data berhasil dihapus. Kita klik OK, di tabel pun hilang. Jadi datanya berhasil untuk kita hapus. Di sini kita akan mencoba untuk teks cari ya. Untuk teks cari ini dia bisa search by NIS dan bisa search by nama. Kita coba by NIS dulu. Kita coba 003. Nah, di sini bisa kita klik menggunakan button carinya atau bisa kita enter seperti ini. Nah, ketika kita enter, dia langsung mencari. Kita hapus lagi. Kita coba untuk nama. Namanya kita coba Bella. Kita enter lagi. Nah, di sini langsung muncul ya nama Bellanya. Setelah itu kita coba menggunakan button cari. Kita hapus dulu, kita enter, kita coba 004. Kita klik menggunakan button cari. Ya, di sini langsung muncul ya untuk NIS 004-nya. Kita clear lagi, kita coba menggunakan nama. Kita cari nama Putra. Nama Putra, di sini kita klik menggunakan button cari.
Nah, di sini muncul nama Putra ya. Oke, setelah itu kita coba tombol exit-nya. Kita klik, nah dia langsung muncul ke tampilan home seperti di awal. Baik, di sini sekian yang bisa saya sampaikan mengenai form anggota. Untuk step selanjutnya akan dijelaskan dengan Saudara Abdul. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Saudara Rifan sudah menjelaskan form anggota. Perkenalkan, saya Abdul Manan dari kelompok 3 NPM 2020 43500 Di sini saya akan menjelaskan form user dan daftar buku. Langsung saja, yang pertama kita akan membahas form user. Nah, form user berfungsi untuk menambahkan user ID. Nah, fungsi dari user ID tersebut yaitu untuk mengakses atau membuka sistem aplikasi perpustakaan ini. Tanpa user ID, sistem aplikasi perpustakaan ini tidak akan bisa diakses oleh siapapun. Ya, langsung saja user ID kita masukkan yang baru. Kita ingin membuat user ID untuk admin. User ID 004 Abdul. Nah, untuk memasukkan user ID hak akses admin, kita harus menulis admin di username untuk mendapatkan hak akses admin. Lalu kita mengisi password. Password ini berfungsi untuk dimasukkan pada saat ingin login ke aplikasi perpustakaan ini. Isi nama lengkapnya. Jika semua kolom sudah terisi dan pastikan sudah benar, lalu kita klik tombol simpan untuk menyimpan user ID yang baru ini ke database. Data berhasil disimpan. Nah, jika berhasil disimpan, maka akan muncul di data table user yang ini, yang ada di sini nih. Nah, langsung saja kita logout dari aplikasi menggunakan, lalu kita login menggunakan user ID yang baru kita buat tadi. Kita logout terlebih dahulu. Nah, kita kembali ke form login. Nah, di form login ini kita isi dengan user ID yang baru kita buat tadi. Abdul. Nah, kita berhasil login menggunakan user ID yang baru kita buat tadi. Lalu bagaimana jika user ID yang kita buat tadi ada perubahan, misalkan perubahan di password? Kita bisa merubah user ID yang tadi menggunakan tombol ubah yang ini. Sebelumnya kita pilih dulu user ID yang ingin dirubah datanya. Nah, sudah muncul di kolom-kolom yang ini. Jika sudah, pilih kolom mana yang ingin diganti datanya. Di sini kita akan mengganti passwordnya menjadi 12345. Nah, password sudah kita rubah, maka kita tekan tombol ubah untuk merubah datanya di database yang terbaru.
data berhasil diubah, lalu akan muncul di data table yang ini lagi dengan data yang baru. User ID sudah dirubah. Lalu apa fungsi dari tombol batal yang ini? Tombol batal yang ini digunakan untuk menghapus kolom-kolom yang sudah terisi. Misalkan kita ingin merubah user ID yang tadi, dirubah lagi. Nah, tapi tidak jadi dirubah, maka kita bisa menghapus semua kolom yang ada di sini nih, yang 4 ini, menggunakan tombol batal. Nah, atau juga mungkin kita ingin mengisi database user ID yang baru, sudah diisi ke 4 kolom tersebut tapi tidak jadi, kita bisa menggunakan tombol batal ini untuk mengosongkannya. Nah, apabila kita ingin menghapus data user ID yang tadi, kita bisa menggunakan tombol hapus yang ada di bawah ini. Nah, sebelumnya kita klik dulu user ID yang ingin dihapus. User ID yang ingin dihapus sudah muncul datanya di form ini, ada di 4 kolom ini. Lalu kita klik hapus untuk menghapus user ID yang kita pilih ini. Nah, data berhasil dihapus. Nah, user ID pun sudah tidak muncul lagi di data table user lagi. Maka user ID yang tadi tidak akan bisa digunakan untuk masuk ke sistem aplikasi perpustakaan ini lagi. Nah, sekarang kita coba. Kita log out. Kita masukkan user ID yang sudah dihapus tadi, apakah bisa masuk atau tidak. Nah, user ID dan password gagal. Itu dikarenakan data user ID telah kita hapus tadi. Maka tidak akan bisa menggunakan user ID tersebut untuk melakukan login kembali. Sekarang kita akan login kembali menggunakan user ID yang ada di database. Sudah berhasil masuk kembali. Nah, semua tombol yang ada di sini sudah saya jelaskan. Maka saya akan menjelaskan fungsi dari kolom pencarian yang ini. Kolom pencarian yang ini digunakan untuk mencari user ID. Contoh, user ID yang sudah ada di sini. User ID dengan nomor 003 anggota. Nah, jika ingin mencarinya maka kita klik tombol pencarian yang ini. Kita klik. Nah, maka muncul user ID yang ada di table ini. Akan kita exit untuk kembali ke menu utama. Nah, yang kedua saya akan menjelaskan menu daftar buku. Nah, di daftar buku sendiri isinya yaitu jumlah keseluruhan buku. Jadi semua buku yang ada di sistem perpustakaan ini ada di sini, ada di tabel yang ini. Nah, di menu daftar buku ini hanya bisa mencari buku dengan kata kunci, kode buku atau judul buku tersebut yang ingin dicari.
Contoh, kita ingin mencari buku dengan kode buku 002. Nah, maka buku akan muncul. Atau ingin mencari buku dari judul buku, maka bahasa sama seperti tadi, lalu klik tombol cari, maka akan muncul bukunya, judul bukunya di sini. Kita klik kembali, exit untuk ke menu utama. Mungkin itu saja penjelasan dari saya tentang form user dan menu daftar buku. Selanjutnya akan diteruskan oleh saudara Wahyu dengan form peminjamannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara Abdul Manan. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan menu transaksi dari peminjaman. Kita buka menu transaksi dari peminjaman. Di sini ada beberapa tools ya, di antaranya kode pinjam, siswa, NIS, nama, kode buku, judul buku, juga ada ID pustakawan, nama, tanggal pinjam, tanggal kembali, dan jumlah pinjam. Di sini juga ada beberapa macam button, di antaranya ada button simpan, ubah, batal, hapus, dan juga button print. Coba di sini kita tambahkan, kita coba ke button simpan. Sini kita tambahkan dulu NIS-nya, misalkan 007. Namanya Riri. Kode bukunya misalkan BK 199. Judul bukunya Sistem Teknik Informatika. ID pustakawannya PW 00004 misalkan. Nama pustakawannya Riki. Tanggal pinjamnya tanggal 21 bulan 5 tahun 2023. Tanggal kembali misalkan tanggal 31. Jumlah buku yang dipinjam 1. Kita coba simpan. Data berhasil disimpan. Kita okekan, nah akan muncul di sini ya. Selanjutnya coba kita ke menu ubah. Misalkan tadi datanya data Riri, mau kita ubah nih, dia mau nambah jumlah pinjam buku ataupun tanggal kembalinya mau diperpanjang misalkan. Kita ganti bulannya bulan Agustus. Tanggal 31. Kita klik ubah, data berhasil diubah. Nah, kita cek, nah, tanggal kembalinya bisa diperpanjang Agustus 2023. Sekarang kita ke button batal. Misalkan dari Riri nih. Dari Riri kita mau ngebatalin untuk pinjamannya yang tadi kita ubah, diganti kembali ke yang semula.
tinggal kita klik batal. Nah, batal. Dan yang selanjutnya button hapus. Siapa nih yang mau kita hapus? Misalkan di sini Bella ada 2, Putra ada 2. Misalkan Bella. Bella mau kita hapus nih. Tinggal kita klik button hapus. Yes. Data berhasil dihapus. Nah, Bella terhapus. Terus kita mau ngapus lagi nih Putra. Putra ada 2 soalnya. Kita hapus lagi. Putra kita hapus. Yes. Data berhasil dihapus. Nah, selanjutnya kita ke button print. Mana nih yang mau kita print? Misalkan Putra, Bivo, Bella, atau Riri. Kita mau ngeprint si Putra dulu misalkan. Kita klik aja di sini, kita klik. Kita ketik kode pinjam dari si Putra yaitu PB 0002. Kita klik print. Nah, di sini akan muncul menu desain dari print. Mulai dari kode pinjamnya, ID pustakawannya, NIS-nya berapa, nama siswanya siapa, tanggal pinjamnya tanggal berapa, dan juga tanggal kembalinya tanggal berapa, dan jumlah buku yang dipinjam. Kita close. Baik, terima kasih semuanya. Itu penjelasan dari menu transaksi dari peminjaman. Selanjutnya akan saya serahkan kepada saudara Ricky. Dipersilahkan. Baik, terima kasih Saudara Wahyu untuk penjelasannya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riki Ardianto dengan NPM 2020-435-00776. Di sini saya ingin menjelaskan tentang form transaksi pengembalian. Oke, langsung saja kita masuk ke form transaksi pengembaliannya. Baik, di sini terdapat di sini terdapat 8 inputan yang terdiri dari 6 text field ya, 6 text field dan 2 JSpinner. 6 text field dan 2 JSpinner. Di sini kita langsung saja coba untuk button simpannya. Kita isi dulu ya. Di sini pengisiannya gampang, tinggal kita cari saja di button cari, kita muncul langsung pop up form peminjamannya ya. Misalkan kita mau ngisi yang ketiga nih, kode peminjaman. Nah, di sini kenapa kita menjadi kode pengembalian? Karena biar terrecord. Jadi siapa nih kode peminjaman mana yang udah ngembaliin? Di sini masuknya ke kode pengembalian. Dan misalkan kita mau menginput yang sudah di-input di sini. Misalkan di sini ada PB002. Coba kita input dulu PB002. Kita misalkan dia pengembaliannya PB002 dengan nama Putra dari tanggal 17. Tanggal 17 kita ngembaliinnya tanggal 20. Denda 1000. Yang tanggal 20 kita kasih tanggal 27. Coba kita simpan. Tes. Di sini duplikat entry primary key. Karena di sini udah ada yang terinput di kode pengembaliannya. Jadi tidak bisa kita masukkan lagi. Oke, kita coba ke PB003 dengan nama siswanya Bivo. Dia peminjamannya tanggal 17. Kita kembaliinnya misalnya tanggal 27, dendanya 1000 per hari, ini hitungan per hari. Kita simpan, tes data berhasil disimpan. Oke. Datanya masuk di sini dan di sini tanggal pinjamnya tanggal 17 dan pengembaliannya 27. Nah, di sini ada jumlah telat. Ini kenapa nggak ada di inputan? Karena ini karena ini dibikin otomatis. Dia akan otomatis merecord dari tanggal pinjam dan tanggal kembali.
ini telatnya 3 hari dan dikenakan denda 3.000 karena setiap 1 hari kena denda 1.000. Jadi begitu. Oke, kita coba untuk tabel kliknya ya. Ini sesuai. Dia otomatis masuk ke inputan. Sesuai. Misalnya kita ingin membatalkan, mengosongkan tabel, kita coba klik batal, dia akan kosong, kembali kosong. Dan misalkan kita ingin menghapus database-nya, kita hapus saja langsung ke button hapus. Dia ada konfirmasi ingin menghapus apa enggak. Jika kita tekan no, dia nggak bakal kehapus. Jika kita tekan yes, oke, data berhasil dihapus. Datanya hilangnya di sini. Oke. Dan di sini untuk pencariannya kita berdasarkan kode pinjam dan nama siswa. Misalkan kita mau mencari 002. Nggak usah tulis semua juga nggak apa-apa, yang penting di belakangnya 002 kita tekan enter. Oke, di sini ada nama siswa Putra, kode pinjam 002, nama siswa Putra, dan ini yang jumlah pinjamnya ya. Oke, kita enter lagi. Kita mau nyari misalkan Bella, kita enter lagi, ketemu nama siswa Bella. Oke, misalkan kita mau pakai buttonnya juga bisa. Buttonnya, oke. Kita 001, kita cari lagi. Oke, bisa di sini. Di sini ada note ya, dikenakan biaya denda jika peminjaman lebih dari 7 hari. Sini. Kita coba tombol exitnya. Oke, bisa kembali ke menu utama. Mungkin sekian dari saya untuk penjelasan form transaksi pengembalian. Saya serahkan untuk laporan atau e-reportnya kepada Saudara Ridwan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridwan dengan NPM 2020 435266. Terima kasih sebelumnya untuk Saudara Riki yang telah menjelaskan aplikasi yang sebelumnya dijelaskan. Saat ini saya akan menjelaskan tentang menu laporan atau e-report. Untuk e-report sendiri kami menggunakan card layout yang apabila kami gunakan tampilannya akan seperti ini. Di daftar buku, pustakawan, anggota, peminjaman, pengembalian. Untuk data table dari daftar buku, pustakawan, anggota, pinjaman akan muncul di menu report ini. Dan kita mulai dari daftar buku. Apabila daftar buku di klik cetak, tampilannya akan seperti ini. Mulai dari kode buku, jumlah buku, tanggal pembelian buku, pengarang buku, tahun terbit, jumlah buku yang tersedia, dan nama penerbit buku. Oke, saat ini kita coba ke menu pustakawan. Baik, menu pustakawan itu apabila kita cetak tampilannya maka akan menjadi seperti ini. Untuk data yang terlihat itu mulai dari ID, nomor KTP, nama pustakawan, jenis kelamin pustakawan, agama, nomor handphone, alamat. Untuk data pustakawan atau petugas yang bekerja di perpustakaan SDN 03 Balai Kambang. Baik. Di sini untuk button anggota, apabila kita klik tabel anggotanya akan muncul di sini, dan apabila kita cetak tampilannya akan seperti ini, yang terdiri dari nomor NIS atau nomor induk siswa atau data anggota atau data siswa SDN Balai Kambang 03, nama siswa, jenis kelamin, tanggal lahir, tempat lahir untuk siswa tersebut, nomor handphone, alamat. Di sini tersedia dan bisa terlihat dengan baik.
Dan untuk button pinjam, kita akan coba tabel pinjam akan muncul di menu laporan ini, dan apabila kita cetak tampilannya akan seperti ini. Laporan peminjaman ini mulai dari kode pinjam, nomor induk siswa yang meminjam, nama siswa yang meminjam, kode buku, judul buku yang dipinjam, ID pustakawan, nama pustakawan atau petugas perpustakaan yang bertugas pada saat itu atau yang meminjamkan buku tersebut, tanggal peminjaman dan tanggal kembali. Tanggal kembali yang dimaksud di sini adalah tanggal yang telah disepakati atau dibuat aturannya apabila meminjam satu buku itu masa tenggangnya 7 hari atau 3 hari, tapi di sini kita memilih untuk 7 hari, dan apabila lewat dari tanggal tersebut atau 7 hari tersebut akan muncul denda yang akan nanti terlihat di menu setelahnya. Di sini untuk jumlah buku yang telah dipinjam. Baik. Di sini ada button pengembalian. Pengembalian apabila kita cetak akan tampilannya akan berubah seperti ini. Baik, sesuai yang tadi saya bilang, ini untuk pengembalian di sini akan muncul kode pengembalian, nomor induk siswa yang mengembalikan buku atau peminjam buku. Di sini nama siswa, judul buku yang dipinjam dan yang dikembalikan apakah sama, tanggal peminjaman pada saat dia meminjam, ini tanggal kembali yang dimaksud di sini tanggal kapan siswa tersebut mengembalikan buku yang telah dipinjam. Apabila lewat dari tanggal kesepakatan atau tanggal aturan yang diberlakukan di SDN tersebut, apabila lewat akan muncul di sini jumlah telat. Jumlah telat ini dalam hitungan hari, dan ini akan muncul denda. Denda ini adalah aturan yang diberlakukan di perpustakaan tersebut. Apabila 1 hari denda telat 1.000, denda 2 hari telat 2.000, ini tergantung kesepakatan atau aturan yang telah dibuat di SDN 03 Balekambang tersebut. Baik, untuk menu laporan hanya yang bisa saya sampaikan hanya itu saja, dan apabila menu exit ini diklik, tampilannya akan kembali ke menu utama. Demikian presentasi yang bisa kami sampaikan dari kelompok 3 tentang sistem informasi perpustakaan SDN 03 Balekambang. Sebelum saya akhiri video ini, izinkan saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Gilang Rian Fernandes selaku dosen pemrograman visual yang telah banyak membantu sehingga proyek ini bisa kami selesaikan dengan baik. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian proyek yang telah kami buat. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.